Selama berabad-abad, pusat kekristenan global berada di barat. Sekarang, kita menyaksikan pergeseran yang dramatis. Jantung kekristenan berdetak paling kuat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini bukan hanya pergeseran angka, tetapi perubahan mendasar dalam lanskap Kristen global. Perpindahan ke selatan global ini menghadirkan peluang luar biasa bagi Injil. Kita melihat pertumbuhan gereja yang pesat di wilayah-wilayah ini, dengan jutaan orang datang kepada Kristus. Orang-orang percaya baru ini penuh semangat dan keinginan untuk menjangkau orang-orang mereka sendiri. Pergeseran ini juga menghadirkan tantangan. Gereja-gereja yang berkembang pesat ini membutuhkan sumber daya, pelatihan, dan dukungan. Kita, sebagai gereja global, harus siap menghadapi kesempatan ini, dan mendampingi saudara-saudari kita. Ini adalah momen yang menentukan bagi kekristenan, dan kita harus siap menjawab panggilan tersebut. Dimulai dengan hubungan pribadi yang kuat dengan Yesus Kristus. Yesus sendiri memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Ini bukan saran, tetapi perintah langsung dari Juru Selamat kita. Untuk memenuhi amanat agung ini, kita harus berakar di dalam Dia. Dr. Charles Kraft, seorang ahli misi yang dihormati, menekankan pentingnya memahami budaya yang kita jangkau. Kita harus menyampaikan Injil dengan cara yang sesuai dengan pandangan dunia mereka, sambil tetap setia pada pesan Kristus. Hal ini membutuhkan kepekaan budaya dan kemauan untuk belajar, beradaptasi dan membangun jembatan pemahaman. Identitas kita dalam Kristus harus menjadi kekuatan pendorong di balik misi kita. Ini bukan tentang mempromosikan budaya atau denominasi tertentu, tetapi tentang membagikan kasih Kristus yang transformatif. Ketika kita aman dalam identitas kita dapat mendekati budaya lain dengan kerendahan hati, rasa hormat, dan keinginan tulus untuk belajar. Salah satu cara paling efektif untuk memberdayakan generasi misionaris berikutnya adalah melalui bimbingan. Pelayan berpengalaman memiliki tanggung jawab untuk berinvestasi pada pemimpin yang lebih muda. Ini berarti memberikan bimbingan praktis, berbagi kebijaksanaan dari pengalaman bertahun-tahun, dan menawarkan dorongan di sepanjang jalan. Bimbingan adalah tentang berjalan bersama seseorang, membantu mereka menemukan bakat dan minat mereka. Ini tentang menumbuhkan kepercayaan diri mereka, dan memperlengkapi mereka untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Ini tentang membesarkan para pemimpin yang pada gilirannya akan membimbing orang lain, menciptakan efek riak yang menyebarkan Injil ke ujung bumi. Jenis pemuridan yang disengaja ini sangat penting untuk masa depan misi. Sama seperti Yesus berinvestasi pada murid-murid-Nya, mencurahkan hidupnya untuk mereka, kita harus melakukan hal yang sama untuk generasi berikutnya. Masa depan gereja bergantung padanya. Model tradisional pengiriman misionaris dari negara kaya ke negara kurang mampu sedang berubah. Meskipun model ini efektif di masa lalu, kita melihat munculnya strategi baru, glokalisasi. Pendekatan ini menekankan memperlengkapi dan memberdayakan pemimpin lokal dalam konteks budaya mereka sendiri. Salah satu contoh keberhasilan glokalisasi adalah di Ghana. Gereja-gereja lokal yang dipenuhi orang-orang percaya yang bersemangat untuk membagikan iman mereka, menanam gereja, menjangkau komunitas mereka, dan mengubah bangsa mereka dari dalam ke luar. Mereka melakukan ini dengan sedikit dana dari luar, mengandalkan sumber daya lokal dan kecerdikan. Model ini bukan tentang memaksakan kekristenan barat, tetapi tentang memberdayakan orang percaya lokal untuk mengkontekstualisasikan Injil dalam budaya mereka sendiri. Ini tentang mengakui bahwa Tuhan telah secara unik memberi karunia dan memanggil orang-orang dari setiap suku, bahasa dan bangsa. Ini tentang merayakan keindahan keragaman dalam tubuh Kristus, dan bekerja sama untuk memenuhi amanat agung. Masa depan misi bersifat kolaboratif, peka budaya, dan didorong oleh pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal. Ini tentang mendampingi saudara-saudari kita di seluruh dunia, bukan sebagai atasan, tetapi sebagai mitra, bekerja sama untuk melihat kerajaan Allah maju ke ujung bumi.